jamur Matsutake di taman kecil. Kemarin aku pergi ke Gunung Matsutake. Ketemu. Asik. Jamur Matsutake yang baru kupetik, langsung saja aku panggang. Aku nikmati aromanya. Kemudian aku nikmati rasanya. Luar biasa. Ternyata Matsutake yang dipetik sendiri itu lezatnya berkali-kali lipat. Kalian juga pasti mau ke sana dan petik sendiri kan? Tapi orang-orang biasa seperti kalian sepertinya itu mustahil deh. Menyebalkan. Setiap kali punya pengalaman baru pasti langsung sombong. Dan ceritanya selalu saja bikin iri. Kalau begitu, aku minta tolong Doraemon tapi meskipun ada alatnya Doraemon, masuk Gunung Matsutake kan harus bayar. Ibu, aku punya permintaan. Sesekali boleh kan kita pergi ke gunung dan petik jamur Matsutake sama-sama? Orang zaman dulu bilang rasa Matsutake itu mirip shimeji loh. Bahkan katanya rasa jamur shimeji lebih lezat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Selamat datang. Di musim gugur nafsu makanku bertambah. Aku tambah gemuk nih. Ada apa? Kamu kok cemberut seperti itu? Jamur shimeji memang enak sih. Tapi sekali-sekali aku mau Matsutake juga. Oh, ternyata cuma soal makanan. Taplak makanan serba ada. Menu serba Matsutake. Bukan begitu. Aku mau petik sendiri seperti Suneo. Lalu panggang sendiri baru dimakan. Lagi-lagi. Sebenarnya kali ini dia berhasil bikin ayah iri. Ayah, ada masalah apa? Teman ayah, dia bilang pernah memancing ikan iwana yang sebesar ini. Tapi... Sudah jelas kan kalau kemampuan kita berbeda. Ayo, mengaku saja. Sekarang kamu iri kan? Dia bilang seperti itu. Kalau ada waktu ayah pasti juga bisa kok. Tapi ayah kan sibuk, tidak ada waktu. Kalau begitu ke pemancingan yang dekat sini saja ya. Pemancingan? Ikan iwana itu adanya cuma di sungai-sungai pegunungan. Mereka hidup dan berenang melawan arus sungai. Petualangan lelaki memancing iwana di aliran gunung. Ikan iwana segar yang baru dipancing, lalu dipanggang dan langsung dimakan adalah yang terbaik. Aku ingin pergi ke sana. Bisa kok. Hah? Yang seperti itu aku punya. Seru taman kecil pegunungan air terjun. Teman kecil, ini sebenarnya alat apa? Kalau tombolnya ditekan, airnya mengalir dan langsung membuat sungai. Wah. Berikutnya, kita taburkan dulu miniatur telur instan ikan pegunungan ini. Lalu nanti jadi apa? Sepertinya belum ada apa-apa. Bagus kok. Ayah, cepat siapkan semua peralatan pancingnya. Hah? Perlu sampai ganti baju juga? Senter pengecil. Ayah, pegangan yang kuat ya. Ini luar biasa. Ternyata ikannya banyak sekali. Ayah, mancing ikannya yang banyak ya. Terima kasih, Doraemon. Kalau tertendang bisa bahaya, jadi taruhnya di sini saja. Doraemon, tadi kamu bilang namanya seri taman kecil kan? Kalau selain pegunungan air terjun ada lagi? Ada dong. Untuk latihan panjat tebing, ada pegunungan tebing. Untuk main ski, ada gunung salju. Ada bukit hiking untuk anak-anak. Dan gunung petualangan yang penuh tantangan. Kalau gunung Matsutake pasti kamu nggak punya kan? Ada dong. Ada. Seri taman kecil Gunung Akamatsu. Akamatsu? Iya, jamur Matsutake itu banyak tumbuh di sekitar akar pohon Akamatsu. Dengan ini kita tanam bibitnya seperti ikan tadi. Oh. Bibitnya langsung ditaburkan saja, dibantu sinar matahari dan hujan buatan. 10 menit lagi siap dipetik. Aku mau ajak Shizuka juga ya. Hah? Mau petik jamur Matsutake sekarang? Iya, kita bisa makan sepuasnya juga. Ayo cepat, lihat saja dulu. Senter pengecil.
jamurnya ada di mana ya? Mula-mula kita jelajahi bagian selatan bukit ini. Matsutake biasanya mudah ditemukan di tempat yang kena cahaya dan angin. Ada Doraemon jadi keinginan terkabul. Jauh juga ya. Nobita, kamu baik-baik saja kan? Iya. Ah, itu dia. Di sana banyak pohon akamatsu. Baiklah. Aku mau petik yang banyak. Hah? Jadi ini pohon akamatsu. Matsutake kecil. Matsutake besar. Kamu ada di mana? Kok satu buah pun nggak kelihatan? Mungkin kita harus cari di tempat lain. Kalau begitu, lebih baik kita mulai mencari dari bawah lereng itu sampai ke bagian atas. Mula-mula yang kita perhatikan bagian akar akamatsu. Lalu putari pohonnya dengan teliti. Karena satu pohon akamatsu itu akarnya melingkar dan lumayan besar. Matsutake besar. Matsutake besar di mana? Gawat! Tolong! Kita harus bagaimana? Pura-pura tidur. Bukan, lari saja ke tempat tinggi. Nobita, cepat lari ke tempat tinggi. Bicara aja sih gampang. Nobita, Tolong. ke seberang gunung ini. Ya! Aku berhasil! Ada di mana ya? Aku mohon muncullah. Baiklah, kali ini pasti ketemu. Matsutake, Matsutake di mana kamu? Dari bawah lihat ke atas berarti... Ada! Itu Matsutake! Iya benar, berhasil. Tapi di tempat setinggi itu bagaimana mengambilnya? Baling-baling bambu saja. Jangan dong, dipetiknya harus dengan usaha supaya rasanya makin enak. Nobita! Nobita, Semangat! Si Suka, aku pasti bisa. sedikit lagi. Berhasil. Nobita! Wah, aromanya enak. Nobita, jangan nikmati sendiri dong. Sekarang apa lagi? Apa ini? Kok aneh ya? Padahal aku tadi melihat si Suka datang. Nobita, kamu tidak apa-apa kan? Iya, ngomong-ngomong Matsutake-nya. Doraemon, lihat! Hah? Matsutake-nya banyak. Semuanya besar-besar. Aku baru pertama kali menemukannya. Semuanya bisa dipetik. Matsutake besar. Kita berhasil, bisa makan sepuasnya. Makan malam nanti enaknya masak apa ya? Matsutake. 10.000 yen. Sepertinya ini sudah cukup banyak. Baiklah, selamat menikmati. Ini waktunya untuk memanggang jamur Matsutake. Kalau terlalu banyak kena air, jamur Matsutake bisa cepat menyusut. Jadi membersihkannya cukup dengan mengelapnya saja. Lalu belah jadi 2. Kemudian letakkan di atas panggangan. Dan di sini sudah ada Matsutake matang yang baru saja selesai dipanggang. Lezat! Matsutake, aku makan ya. Wah, lezat. Inikah rasa Matsutake segar yang baru dipetik itu? Lezat sekali. Aku kenyang. Senter pembesar.
Matsutake-nya juga ikut jadi besar ya. Ngomong-ngomong, keadaan ayah bagaimana ya? Dapat banyak loh. Sepertinya ayah berhasil. Sukses! Ibu pulang. Ada aroma Matsutake? Masa sih? Apa segitu kepikirannya sampai aku jadi berhayal? Ibu, selamat datang. Kalian di sini? Lihat, menu kita malam ini. Ini Matsutake yang baru dipetik. Dan ada banyak ikan iwana. Lihatlah. Matsutake, Iwana, pasti cuma mimpi. Ini sungguhan dan bukan mimpi, Bu. Ayo cepat dimasak. Tidak. Siapa saja cepat bangunkan aku. Ini benar-benar nyata kok. Malam ini kita akan makan nasi Matsutake dan ikan iwana panggang. Tidak, Ibu tidak percaya kalau ini bukan mimpi. Yang ini masih bagus. Kalau yang ini buang sajalah. Yang ini juga masih bagus. Kalau ini... Aku pulang. Hah? Kok berantakan sekali? Aku sedang memilih alat-alatku. Supaya isi kantongku ini hanya alat-alat yang memang berguna. Ternyata ada banyak juga peralatan yang tidak terlalu berguna. Yang itu apa? Lampu malam. Kalau pakai lampu ini akan menjadi gelap seperti malam hari. Lampu untuk membuat gelap. Tapi aku tidak perlu. Jadi buang saja. Tunggu dulu. Hah? Kalau sambil main di luar, mungkin kita bisa dapat ide. Ayah, ada apa? Hari ini ayah harus kerja di malam hari. Jadi ayah mau coba tidur. Tapi karena masih terang rasanya sulit. Aku tahu. Ayah butuh malam kan? Malam? Doraemon. Iya. Yang 60 watt saja sepertinya cukup. Nah, sudah beres. Nobita. Oke, nyalakan. Oh? Seperti malam sungguhan loh. 1 jamnya 10 yen. Bagaimana ya? Ayah pinjam 5 jam. Iya, silakan. Bagaimana? Ternyata bisa berguna kan? Iya, kamu benar. Lampunya masih ada, Doraemon. Ada dong. Perhatian, siapa yang mau sewa malam? Harganya murah loh. Hah? Malam? Ayo, siapa yang mau? Hai, aku butuh itu. Iya, baiklah. Aku sedang belajar ujian akhir semester. Kalau siang hari rasanya sulit untuk belajar. Wah, ini dia. Baiklah, ini baru mantap. Kalian menjual malam? Aku mau beli 1 jam boleh? Wah, ini bagus. Untung ada kalian. Terima kasih, kakak-kakak. Iya, sama-sama. Aku juga mau. Kalau gelap, tidurnya pun makin nyenyak. Ternyata banyak yang butuh gelapnya malam. Iya, kamu benar. Hei kalian. Aku juga butuh. Masih ada? Oke, siap. Aku butuh semacam senter. Kalian punya? Iya, kami punya. Ya, baguslah. Dari dulu aku mau kerja 1 hari penuh. Tapi kalau masih terang begini, aku tidak bisa kerja. Oh, Paman orang yang sangat rajin. Memangnya Paman kerja apa? Aku perampok. Bagus, bagus. Kalau gelap seperti ini, aku jadi lebih mudah beraksi. Doraemon, bagaimana dong? Kalian jangan berisik. Kalau berani lari, awas saja. Baik. Hei, berikan semua uangmu. Kalau melawan, aku tidak segan-segan. Aduh. Lepaskan. Maafkan aku. Aku menyerah. Maafkan aku.
Untung ada polisi. Ah, tendanya sudah jadi. Bagaimana? Lumayan bagus kan? Tenda? Ini. Yang penting kan bisa masuk. Wah, Sekarang jadi selimut. kenapa ini? Hei, kalian sedang apa? Tadi aku ceritakan pengalamanku waktu pergi berkemah. Ternyata semuanya langsung kepingin pergi juga. Jadi akhirnya mereka sepakat mau berkemahnya di lapangan saja. Berkemah di lapangan. Sepertinya seru juga. Tapi itu mustahil. Gak mungkin tanpa bantuan orang dewasa. Mamaku bilang tidak boleh main sampai malam. Aku juga. Kalau soal itu tenang saja. Kalau cuma main kembang api dan api unggun bisa kok. Percuma, buat tenda saja nggak bisa. Soal tenda, serahkan padaku. Sapu tangan tenda. Mula-mula kita perbesar ukurannya. Semuanya tarik sama-sama ya. Mulai. Lalu tinggal dilipat jadi bentuk tenda. Oke, biar aku saja. Selesai. Berikutnya, kembang api dan api unggun pasti aman. Kembang api ini akan bercahaya apabila kena air. Dan kayu bakarnya mengeluarkan api yang sejuk. Wah, sejuknya. Hebat sekali. Tapi kenapa? Kalau masih siang rasanya kurang menarik. Itu benar. Berkemah itu enaknya malam hari. Kalau siang hari ya enaknya tidur di rumah. Untuk itu, aku punya alat yang bagus. Lampu malam. Itu kan bohlam. Mau buat apa? Ini tidak sama dengan lampu bohlam biasa. Lampu menyala. Wah, berubah jadi malam. Ajaib. Ini mustahil. Di sini masih siang. Di sini sudah malam. Ini nggak mungkin. Oke, ayo kita berkemah. Ayo, Aku mau ikut. Kalian jangan pelit ya. coba Pokoknya lihat aku ikut. siapa yang baru datang. Aku ikut. Hei, anak-anak gak boleh main api. Api unggun ini pasti aman. Apinya sejuk. Sudah malam, ayo semuanya pulang. Ini kan masih siang, Paman. Ya sudah, tapi ingat, hati-hati ya. Baik. Oke, berkemah dimulai. Kita mulai dari apa? Barbecue. Kita kumpulkan bahan-bahan dari rumah. Ya. Daging sudah pasti. Lalu ikan juga. Dan sayurannya jangan lupa. Ada sebanyak ini jadinya. Ayo kita mulai memanggang. Meja panggang tanpa api dari masa depan. Dengan meja ini kita bisa memasak tanpa memerlukan api. Mulai. Harumnya. Ayo semuanya, kita juga mulai. Enak, Zat. Wah, kelihatannya tidak ada yang tidak lezat. Doraemon, kamu sedang memanggang apa? Berkemah tidak lengkap tanpa dorayaki. Dipanggang juga. Tidak matang. Selamat makan. Lezat. Makan seperti ini rasanya lebih enak ya. Iya, itu benar. Wah, kenyang sekali. Hei, sekarang kita main kembang api yuk. Menyalakannya pakai apa ya? Kalau ini tinggal rendam saja di dalam air seperti ini. Wow, keren. Indah sekali. Aku juga mau dong. Aku juga, aku juga. Oh ya Doraemon, kamu punya kembang api roket. Ada dong. Wah, itu besar sekali. Ini pasti seru.
cuma suaranya. Kembang apinya nggak ada. Karena langit gelapnya pendek. Ya, tidak seru. Iya sayang, tapi apa boleh buat? Iya. Tunggu dulu. Aku punya ide bagus. Lampu sorot biasa. Mau buat apa? Ganti dulu lampunya dengan lampu malam. Sudah semua. Sekarang arahkan semuanya ke langit. Nyalakan. Hebat. Sekarang kita bisa lihat kembang api. Bagus. Berhasil. Indahnya. Hari ini indah sekali ya. Terima kasih Nobita. Iya, sama-sama. Nobita, Nobita. Sudah pagi ya? Wah, matahari terbit indah sekali. Lah kok? Itu bukan terbit, tapi terbenam. Berarti sebentar lagi malam. Itu artinya waktu bermain kita habis. Tapi dari tadi kita belum sempat main. Kalau begitu, Nobita jam segini belum pulang juga. Ayo mulai. Nobita, kamu pikir sekarang sudah jam berapa? Masih terang kok, Bu. dengan lampu siang, kapan saja tetap terang seperti siang. Sumpit yang memanjang hingga kemanapun. Apa itu? Itu tidak sopan. Sumpit tidak boleh untuk menusuk makanan. Memang kenapa? Kan lebih praktis. Meski praktis tetap tidak boleh. Kamu harus paham etika. Baiklah. Pakai sumpit itu merepotkan. Menurutku makan pakai sendok jauh lebih praktis. Di masa depan juga sumpit tidak dipakai lagi kan? Itu sama sekali tidak benar. Justru di masa depan, sumpit sudah sangat berkembang. Sumpit super. Sumpit super? Coba lihat ini. Hup. Wah, Depan, belakang, kiri atau kanan, sumpit ini bisa dipakai bebas kemana saja. wah, alat yang bagus. Aku juga mau coba dong. Kena. Susah juga ya. Satu-satunya cara terbaik supaya bisa memakai sumpit adalah menguasai cara memegang yang benar. Guru sumpit. Wah, apa benar ini gurunya? Kamu berani meremehkan aku? Maaf, tolong ajari aku. Mohon bantuannya, guru. Mula-mula pahami dulu tata krama dalam memakai sumpit. Menjilati sumpit atau neburi basi. Menggeser piring dengan sumpit, yoshi basi. Menusuk makanan dengan sumpit, sasi basi. Memberi dan mengambil dengan sumpit, hasiwatashi dan semacamnya. Ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Dan satu lagi yang paling penting adalah cara memegang sumpit itu sendiri. Nah, sekarang aku mau lihat mana sumpitmu. Baik. Ini. Kesalahan terbesar. Posisi sumpit tidak boleh saling menyilang. Perhatikan tanganku ini. Lalu bagian yang digerakkan hanya bagian atas saja. Begini. Kamu harus berlatih dengan serius. Silahkan. Jangan hanya mengandalkan tangan. Pakai juga hatimu. Hati apa?
Pikirkan, lalu rasakan. Baik. Wah, Lulus! Ayo mulai. baik. Terakhir. Kerja bagus. Persiapan selesai. Mulai. Wah, berhasil. Ya, Nobita Nobi telah lulus dalam pelajaran dasar menggunakan sumpit. Terimalah. Guru. Aku akan coba ke tempat yang lebih jauh. Kalau kamu rasakan bagian ujungnya, kamu bisa lihat ke tempat yang jauh sekalipun. Aku bisa. Ini daerah pasar. Ayo, silakan dicicipi. Ini lezat loh. Wah, aku minta ya. Kerja bagus. Berhasil. Nobita, ada telepon dari Shizuka. Iya. Nobita, aku buat kue. Kamu bisa datang. Wah, yang benar. Kalau begitu buka jendelanya dan tunggu ya. Iya. Ayo. Hah? Shizuka, ini enak sekali. Terima kasih ya. Sampai nanti lagi ya. Nah, berikutnya kemana lagi ya? Enak saja. Giant, Maaf, aku sedang latihan dengan sumpit super ini. Maaf. Sumpit super? Sepertinya alat yang menarik juga. Sini pinjam. Kembalikan. Iya. Siapa di sana? Selamat makan. Ayo mulai. Hah? 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 Hei! Hei! Hah? Suneo, terima kasih makanannya. Giant. sudah kuduga pasti dipakai berbuat jahil. Sudah jelas kalau dia tidak mengerti tata krama. Barusan kamu. Guru, aku tidak bisa membiarkan dia lebih lama lagi seperti ini. Aku akan kalahkan dia dan kurebut lagi sumpit super itu. Gunakan sumpitku dan bertarunglah. Percayalah padaku. Sebagai perwakilan ahli sumpit Jepang, aku akan tunjukkan kemampuanku. Sejak kapan ya? Selamat siang. Apa? Kamu bilang mau bertanding denganku? Ya, yang kalah harus menyerahkan sumpit supernya. Itu saja, setuju kan? Boleh juga. Aku tidak akan mengalah sedikit pun. Ronde pertama menyusun benda. Ayo mulai. Kerja bagus. Lihat ini. Ya. Ya.
Bagaimana? Paman, permisi sebentar ya. Baiklah, aku mulai. Hiya! Ke rumah paman di Hokkaido. Ya, buka jendela, lalu... Permisi. Aku minta satu ya. Luar biasa, menjepit sebutir telur ikan dari Hokkaido tanpa terjatuh. Paman, terima kasih banyak ya. Jangan senang dulu. Iya! Lihat tangkapanku. Di ronde ini keduanya masih sama kuat. Ronde berikutnya adalah penentuan secara langsung. Penentuan secara langsung? Besok bawalah bekal kalian masing-masing. Tempat pertandingannya di Sungai Kawanakajima. Aku tidak akan kalah. Ambil isi bekal lawan menggunakan sumpit. Pemenangnya adalah siapa yang lebih dulu menghabiskan bekal lawannya. Mulai! Ayo! Aku duluan. Aku duluan. Enak saja. Wah, sangat mendebarkan. Ayo semangat. Wah, keduanya tersisa satu suap. Sudah jelas aku yang menang. Ya, aku menang. Hore! Pemenangnya adalah Nobita. Kekalahan Giant disebabkan oleh cara memegang sumpit yang tidak benar. Etika adalah bagian dasar dari keahlian. Aku kalah. Yeah! Aku adalah seorang ahli. Apa itu? Tidak punya etika. Kono bangumi wa goran no sponsor no teikyo de ookuri shimasu. Mesin pengumpul partikel. Habis. Sudah habis. Bagaimana ini? Seandainya aku bisa lebih hemat. Ada apa sih? Tiba-tiba saja. Nobita, ini sangat-sangat gawat. Jatah dorayakiku hari ini sudah habis. Ternyata itu. Hari ini makan kue yang lain saja kan bisa. Mana bisa semudah itu. Sehari saja aku tidak makan dorayaki. Tolonglah, aku pinjam uang jajanmu. Punyaku juga sudah habis. Ayolah, jangan seperti itu. Tidak ada ya tidak ada. Oh iya, pakai alat itu saja deh. Mesin pengumpul partikel. Apa ini? Mesin pembuat dorayaki otomatis ya? Sama sekali bukan. Pernah dengar sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan? Kalau pakai alat ini,
Tidak jadi deh. Sebenarnya ini sangat memalukan. Loh, kok disimpan lagi? Dorayaki. Padahal sudah dikeluarkan, kenapa tidak jadi? Ya, ayah. Padahal tadi ayah mengarahkannya ke sana. Bolanya yang aneh. Bukan ayah yang... Kalau mau latihan golf, kira-kira dong. Kan bisa cari tempat yang jauh lebih luas. Baik. Tempat yang luas dari itu. Ya, mau cari di mana lagi? Kenapa bisa tiba-tiba ada dorayaki sebesar itu? Akhirnya aku tidak lagi merasa... kenapa malah jadi begini? Payah. Tunggu dulu, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Singkatnya, di Jepang saat ini pasti ada ratusan ribu bahkan jutaan dorayaki kan? Iya. Satu persatu dari tiap dorayaki itu aku ambil sedikit saja. Dari partikel yang kecil tapi banyak itu, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Dan inilah hasilnya. Dengan mesin ini, hebat. Tapi ini sebenarnya tidak boleh. Tetap tidak bisa dimakan. Pokoknya cukup sampai di sini saja. Tunggu dulu, kalau hal kecil tidak perlu dipusingkan. Kalau mengumpulkan yang bahkan orang lain tidak tahu, kan tidak ada yang dirugikan. Tadinya aku pikir juga begitu, tapi tetap saja salah. Ngomong-ngomong, aku penasaran dengan satu hal dan sepertinya alat itu bisa menjawabnya. Kamu mau mengumpulkan apa? Entahlah, tapi mungkin saat ini di Jepang ada sekitar 125 juta jiwa kan? Kalau kita ambil 1 yen saja dari masing-masing yang orang ada, kita punya uang 125 juta yen. Itu kan sama saja dengan mencuri. Tidak akan aku biarkan. Aku cuma bercanda kok. Aku mau lakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Bohong. Sebentar saja, pinjamkan dong. Ayolah, jangan pelit Doraemon. Tidak boleh. Coba kamu lihat deh. Itu Paman Kaminari. Untuk Paman Kaminari, aku mau coba berikan rambut baru yang lebat. Kita kumpulkan dari tiap orang masing-masing 1 helai. Ya, kalau seperti itu, 1 helai rambut tiap 1 orang untuk dipindahkan ke Paman Kaminari. Rambutku, kenapa tiba-tiba bisa seperti ini? Tapi keren juga kan? Lihat, Paman Kaminari langsung bahagia. Bisa membuat orang lain senang, rasanya memuaskan ya. Iya, pastinya. Nah, sekarang sudah cukup ya. Aku masih mau coba yang lain. Kalau kamu yang pakai, pasti nanti semuanya jadi kacau. Doraemon mengambil tiap potongan kecil dorayaki di seluruh Jepang dan memakannya sendiri. Doraemon Loh, Nobita. Boleh. Itu... Tiap potongan kecil dorayaki di seluruh Jepang. Baik. Aku akan lakukan hal yang baik. Misalnya, supaya bisa belajar, aku butuh banyak pensil. Jadi gabungkan semua pensil di Jepang, masing-masing 1 mm di kamar ini. Kenapa kamu minta seperti itu? 1 mm kan tidak banyak. Bukan begitu. Memangnya kamu pikir jumlah pensil di seluruh Jepang cuma ada sedikit? Aku akan hati-hati. Nobita, Doraemon. Shizuka, ada sesuatu yang sedang kamu inginkan tidak? Kalau itu, sebenarnya aku ingin punya baju baru. Kalau begitu, kita kumpulkan 1 helai benang dari pakaian tiap orang. Kamu ini, sudah kuduga kamu tidak bisa dipercaya. Kamu sendiri kan makan dorayaki. Iya, baik. Oke, aku mau buat 1 setel rok merah. Kumpulkan dari semua benang merah di kota ini masing-masing 1 mm. Sepertinya tidak ada yang berubah. Karena hanya 1 mili. 1 setel lagi, 1 mm.
Ayo kita pergi ke tempat lain. Lagi-lagi ulah kalian. Tidak akan kumaafkan. Sudah berapa kali kalian merusak pot pohon bonsai kesayanganku? Wah, lagi-lagi kena. Dan lagi-lagi selalu saja gara-gara bola kalian yang... Kalian dengar tidak? Maafkan kami. Padahal bukan kita yang salah. Lapangan ini sempit sekali. Itulah sebabnya. Dan kenapa tanah di Jepang semakin sempit ya? Semuanya gara-gara Nobita. Ayo cepat tanggung jawab. Lakukan sesuatu, Doraemon. Seenaknya saja. Untung saja kita bisa lolos kali ini. Michan, ada apa? Miau, miau. Apa? Janji? Mana mungkin aku bisa lupa. Aku pergi sebentar ya. Hati-hati. Oh iya, aku tahu harus apa. Luas 1 kilometer. Dan lebarnya juga ditambah 1 kilometer. Rumah lain di sekitar sini masing-masing diambil 1 meter, itu halamanku. Dan tentunya semua dibatasi dengan pagar. Hup. Berhasil! Sejauh mata memandang semua halamanku. Yeay! Kalau sampai seluas ini, aku bisa melakukan apa saja. Ayah juga bisa latihan main golf sepuasnya. Atau main baseball. Tempat apa ini? Hah? Ini bukannya rumah Nobita? Wah! Kok bisa? Padahal rumahnya kan kecil. Sekarang jadi lebih luas dari rumah kamu. Enak saja, aku nggak terima. Hei! Sebelah sini lapangan baseball. Dan yang di sana akan jadi lapangan golf loh. Kalau kalian mau main di sini silakan saja. Wah, yang benar. Iya, tanah di belakang sana juga masih luas. Aku kalah. Miau, miau. Miau, miau, miau. Maaf. Tetap saja aku tidak bisa tenang. Michan, maaf ya. Selanjutnya bisa buat apa lagi ya? Kalau ada landasan pesawat pasti makin praktis. Ayah dan ibu juga pasti senang. Ayah, ibu. Rumahku masih jauh. Ayah, ibu. Ibu, coba lihat di halaman deh. Ayah sedang pergi sebentar. Ibu sekarang sedang sibuk. Kebetulan kecap sudah habis. Kamu tolong pergi belikan ya. Yang cepat ya. Wah, terima kasih banyak. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kamu janji mau cabut rumput kan? Tapi Bu, jangan lupa kalau kemarin kamu sudah janji. Rumputnya sudah terlalu panjang. masih banyak. Kalau seperti ini mau sampai tengah malam pun mana bisa selesai. Loh? Rumahnya kok tidak ada? Aku tidak sanggup lagi. Siapa ya? Permisi. Permisi. Iya, iya. Benar ini keluarga Nobi? Iya. Aku dari kantor pemerintah. Mau membicarakan pajak aset tanah rumah Anda yang harus dibayar. Hah? Tepatnya pajak atas luas tanah yang Anda miliki. Kok begitu? Jadi kalau luas harus bayar juga? Maaf, aku sama sekali tidak paham. Jangan pura-pura tidak tahu. Bayar pajak Anda. Kami tidak butuh lapangan golf di perumahan ini. Ya, batalkan pembangunan. Sebenarnya ada apa ini? Nobita, ini pasti ulah kamu. Cepat lakukan sesuatu. Tolong aku. Aku mohon, tolong
Apa aku bilang? Kalau kamu yang pakai, pasti jadi begini.